Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mas Vincent. Kali ini saya lagi menangani kulkas Polytron 2 pintu. Nah, untuk kulkas Polytron 2 pintu di sini untuk kendalanya itu di pintu yang paling bawah itu tidak dingin sama sekali ya, teman-teman. Dan untuk pintu yang atas itu hanya dingin biasa, teman-teman. Karena ini banyak bunga esnya. Nah, teman-teman bisa lihat di dinding itu banyak bunga esnya, sehingga kulkas Polytron 2 pintu ini yang paling bawah itu tidak bisa dingin, teman-teman. Dan yang paling atas juga tidak terlalu dingin. Oke, kita coba buka terlebih dahulu ya, dan kita bongkar. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman ya, untuk pelepasan dari rak pembuatan es batu. Kemudian kita tinggal buka di bagian dinding di evaporatornya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tinggal congkel aja, teman-teman, seperti ini. Usahakan untuk bunga esnya itu dibersihkan terlebih dahulu ya, teman-teman ya, baru kita coba buka. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya, tinggal buka. Karena nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bunga esnya itu terlalu tebal. Kulkas 2 pintu Polytron, entah itu SAP ataupun LG, ketika mengalami blok banyak bunga es seperti ini, maka kulkas 2 pintu ini yang paling bawah itu tidak dingin sama sekali, teman-teman. Karena yang lubang yang menuju ke bawah dan yang saya tusuk-tusuk ini yang banyak bunga esnya itu lubang yang menuju ke bawah, teman-teman. Nah, ini ketutup bunga es sirkulasi yang menuju ke bawah, sehingga untuk pintu yang paling bawah itu tidak dingin, teman-teman. Jadi seperti itu, karena ini banyak bunga esnya. Oke, kita sambil lalu untuk pencairan bunga esnya, kita sambil nunggu air panas ya, teman-teman ya. Nanti kita akan sirap agar mempercepat bunga esnya ini hilang, teman-teman ya. Untuk permasalahan kulkas 2 pintu ini biasanya kerusakannya itu di bagian pemanasnya, entah itu di bagian defrostnya, entah itu kadang-kadang masalah sepele itu di pembuangan airnya, teman-teman. Kalau misalkan buntu, nanti penyebabnya akan seperti ini juga nanti, teman-teman. Dan kita akan lihat ya, apakah kerusakan ini ada di bagian heater, defrost, atau di bagian buntunya, teman-teman ya. Karena kalau di bagian timernya itu jarang sekali ya, teman-teman ya. Namun kita akan cek di bagian evapnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita coba menggunakan air panas ya, teman-teman ya, agar mempercepat proses pencairan bunga esnya ini, teman-teman. Oke, di sini teman-teman siram aja, teman-teman ya, karena tidak ada masalah ini. Karena ini juga kalau dibiarin ini juga butuh waktu yang lama, teman-teman. Karena bunga es batunya ini yang di dalam kulkas ini terlalu tebal, sehingga banyak bunga es seperti ini. Oke, kita siram aja, teman-teman ya, agar kita bisa membuka cover yang ada di evaporator ini, teman-teman. Kalau misalkan masih ada bunga es seperti ini, susah untuk membukanya, karena bunga es batunya ini nempel ya, teman-teman ya, jadi satu. Oke, kita siram aja sampai bunga esnya ini benar-benar habis, teman-teman. Baru kita buka, teman-teman ya. Oke, di sini sudah di bagian dindingnya ini sudah mulai longgar ya untuk bunga esnya. Dan untuk cara membukanya sama ya, teman-teman ya, sama seperti yang tadi, karena di sini ada ada soketannya juga. Di bagian atas ada 2, di pinggir juga ada 2, teman-teman. Nah, di sini sudah mulai
bisa kita buka ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba buka ya teman-teman ya. Kemungkinan ini sudah bisa ya untuk membukanya. Nah, di sini ada soketan yang atas. Kita buka aja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka. Nah, di bagian evaporatornya itu masih ada sisa ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kita akan siram juga dengan air panas. Dan sekarang kita coba melepas dari soketan kipasnya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, sambil lalu kita bisa cek di bagian defrostnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena jika suhu ini masih dingin, defrost itu masih nyambung teman-teman ya. Dan sekarang kita akan tes untuk di defrostnya apakah nyambung atau tidak. Kalau misalkan nyambung, nah ini masih nyambung, artinya ini masih normal ya. Nah, di sini masih normal karena masih nyambung ya teman-teman ya. Dan kita akan coba lihat di bagian fuse-nya ya teman-teman ya. Ini fuse yang menuju ke heater. Oke, kita lihat aja jalurnya putih dengan warna merah nih ya teman-teman ya. Warna hijau ya teman-teman ya. Semuanya masih nyambung. Dan juga kita cek juga di bagian heaternya nih teman-teman, apakah masih nyambung atau tidak. Dan untuk heaternya ini, meskipun teman-teman itu masih nyambung, teman-teman harus melihat kondisi dari heaternya ini teman-teman. Karena untuk di heater ini kita tidak bisa menebak ya teman-teman ya. Tidak bisa menebak karena kalau heater itu pecah tapi masih nyambung, ini tetap tidak fungsi dan teman-teman harus menggantinya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semuanya sudah tidak ada masalah ini teman-teman ya. Namun kita buka aja untuk di bagian evapnya. Nah, seperti ini di bagian belakang ya teman-teman ya. Ini tempat heater, tempat pemanas, tempat pencairan bunga es yang ada di evap nih teman-teman ya. Kita akan buka. Nah, ini untuk sirkulasinya juga buntu ya. Untuk sirkulasi untuk pembuangan airnya itu buntu ya. Karena ini masih nandon air teman-teman. Oke, kita pelan-pelan aja kita buang es batunya dan kita akan buka untuk tutup covernya ini teman-teman ya, untuk tutup cover heater atau pemanas ya. Oke, di sini ada ada soket ada kancingannya juga. Oke, kita buka ya. Dan kita akan lihat. Nah, di sini heaternya nih teman-teman. Untuk pemanasnya ini beneran pecah ya teman-teman ya. Tapi untuk heaternya itu masih nyambung. Tapi di sini untuk kondisi heaternya itu sudah pecah teman-teman, dan teman-teman harus ganti ini. Nah, untuk penyebab dari heater pecah ini kadang-kadang untuk sirkulasi pembuangan dari pendefrosan kulkas 2 pintu ini buntu teman-teman. Seharusnya kan ketika kulkas itu sudah mati dan waktu pencairan bunga es, airnya ini tidak mengalir ke bawah, kadang-kadang mengalir ke bagian depan. Nah, sehingga ketika banyak air yang seperti ini, kemudian heater itu bekerja, maka nanti heaternya itu akan pecah teman-teman. Nah, setelah pecah, maka untuk pencairan bunga es ini tidak berjalan dengan lancar. Maka untuk kulkas 2 pintu ini menjadi banyak bunga esnya dan tidak bisa dingin teman-teman. Oke, sekarang kita coba bersihkan ya teman-teman. Nah, di sini untuk di bagian heaternya sudah bersih ya. Untuk di pembuangan airnya juga di sini sudah bersih. Usahakan bersih dari kotor-kotoran ya teman-teman ya. Nah, ini
Nah, biasanya kalau kotoran seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada lubang. Nah, ini biasanya kalau ada kotoran itu akan menyumbat pembuangan airnya teman-teman. Nah, ini yang disebabkan karena di dua lubang ini teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu di sini ada dua lubang, biasanya ada kisi-kisinya. Kalau misalkan kotor ini akan masuk ke dalam pembuangan airnya yang ada di sini teman-teman. Nah, yang ada di sini sehingga ini akan menyumbat air yang menuju ke bawah teman-teman. Nah, ini faktor dan penyebab dari kerusakan heater ini teman-teman. Oke, kita coba mengganti ya teman-teman ya untuk heater yang baru. Dan untuk ukuran heater yang baru ini ukurannya itu 13 teman-teman. Kita bisa memakai 12 cuman kurang panjang ya. Jadi kita pakai dengan heater yang 13 karena pas ya untuk panjangnya. Usahakan teman-teman harus mengganti dengan panjang yang sama, jangan sampai terlalu kecil teman-teman ya. Karena evapnya itu besar. Oke, sekarang kita pasang untuk heaternya dan pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Dan posisikan untuk heaternya benar-benar pas sehingga waktu pencairan bunga es itu lebih maksimal ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tutup ya, untuk tutup cover dari pemanasnya. Nah, di sini sudah saya tutup seperti ini ya teman-teman ya. Usahakan bersih dan kita akan pasang kembali untuk evaporatornya teman-teman. Nah, untuk pemasangan evaporator baik itu pelepasan atau kita masukkan kembali itu usahakan pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena di sini pipa evaporatornya ini sangat lentur sekali ya teman-teman ya, karena takut gepeng. Nanti kalau misalkan gepeng, sirkulasi freonnya tidak berjalan dengan normal. Jadi kita pelan-pelan saja kita masukkan, nggak usah terburu-buru ya teman-teman ya. Oke, kita pasang saja seperti semula ya teman-teman ya. Usahakan posisinya itu seperti semula ya teman-teman ya. Oke, kita pasang pelan-pelan. Oke, pelan-pelan saja ya teman-teman ya untuk evaporatornya ini karena sangat rentan sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal rapikan ya untuk kabel-kabelnya, kabel yang menuju ke heater. Nah, di sini kalau misalkan kabel heater kurang panjang, teman-teman bisa sambung dengan kabel yang lama ya. Kita sambung aja. Karena untuk kabel yang baru ini pendek ya teman-teman ya, pendek semua. Oke, kita masukkan kembali ya untuk soketannya. Usahakan jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini kita akan sambung ya. Kita akan sambung karena kabel dari heater ini cukup pendek ya teman-teman ya. Oke, coba kita potong ya untuk kabelnya. Dan nanti kita akan pasang ke soketannya kembali ya teman-teman ya. Dan kita akan rapikan. Dan untuk di bagian defrostnya di sini saya tidak mengganti karena tidak ada ciri-ciri kerusakan ya. Nah, kalau ciri-ciri kerusakan teman-teman jika tidak mempunyai avometer, biasanya di bagian defrostnya ini ada air ya teman-teman.
Oh ya, di sini untuk solasinya usahakan untuk solasi bakar ya teman-teman ya, jangan pakai solasi nasional karena takut air masuk ke dalam sela-sela kabelnya ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan kita masukkan kembali ya untuk soketan yang awal. Nah, seperti ini. Untuk defrostnya kita masukkan kembali. Nah, untuk kabelnya usahakan rapikan ya teman-teman ya, jangan sampai kemana-mana karena ada kipas nanti ya teman-teman ya. Oke, kita pasang kembali soketannya dan kabelnya kita rapikan ya, jangan sampai kemana-mana ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk kabelnya sudah rapi ya. Untuk pipa-pipanya kita rapikan juga. Oke, kita rapikan aja teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya pasang semua dan sudah rapi ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang di bagian dindingnya ya teman-teman ya. Dan untuk kipasnya kita pasang juga. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya yang ini ya teman-teman ya. Untuk pengaturan suhu yang paling bawah ini teman-teman. Nah, di sini ketika kita setel di angka 1, maka lubang yang menuju ke bawah itu lebih besar teman-teman. Jadi lebih dingin untuk pintu yang bawah. Kalau misalkan kita setel, kita putar lagi, nah seperti ini ya, maka sirkulasi yang menuju ke bawah itu tidak terlalu besar ya teman-teman ya, karena ini kerannya terlalu dikit teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba pasang di angka 1. Nah, di angka 1 ini lebar ya, full ya. Jadi sirkulasi yang menuju ke bawah itu sangat full. Jadi sangat besar. Oke, kita pasang aja ya teman-teman ya untuk covernya. Jangan lupa untuk bautnya kita pasang kembali ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah selesai ya untuk perbaikannya. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah tanpa kita harus memanggil teknisi terlebih dahulu ya, karena ini tutorial cara ini paling gampang sekali ya. Dan teman-teman bisa tanya di kolom komentar nanti jika teman-teman kebingungan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang, semuanya kita pasang dan kita kembalikan seperti semula teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Di sini sudah saya colokin dan untuk kulkasnya itu sudah mulai dingin ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah kelihatan untuk suhunya sudah keluar ya teman-teman ya. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.